Masya Allah. Tidak ada satu habaib pun yang dilahirkan di satu negeri terus merasa numpang di negeri tersebut, saudara. Tidak ada. Tidak ada datu-datu kita dulu para habaib yang lahir di Indonesia terus merasa, oh saya ini Arab, saya ini Hadramut, Indonesia ini bukan negeri saya. Tidak ada, saudara. Di mana mereka lahir, di mana mereka berpijak, itu negeri mereka, itu tanah air mereka, dan mereka akan berjuang mati-matian di negeri tersebut. Subhanallah. Makanya jangan kaget, habaib yang lahir di India, mereka jadi orang India, mereka angkat senjata perang lawan Inggris, saudara. Habaib yang ada di Malaysia, mereka jadi orang Melayu, mereka angkat senjata, mereka perang lawan penjajah. Habaib yang ada di Indonesia, mereka jadi orang Indonesia, mereka angkat senjata, mereka usir itu penjajah Belanda dan Jepang. Bahkan mereka menjadi panglima perang, mereka peduli. Jadi tidak ada habaib dulu yang merasa, saya ini kan cuma numpang, cuma sewa, cuma ngontrak. Tidak ada, saudara. Di mana kita berpijak, itu negeri kita. Makanya saya punya pengalaman. Saya punya pengalaman di Indonesia. Saya pernah ketemu satu orang jenderal dari tentara Indonesia. Ini tentara entah maksudnya bergurau atau serius, saya tidak paham. Tiba-tiba mengucapkan kata-kata di hadapan saya dan kawan-kawan banyak pejabat saat itu. Habib itu kan numpang di Indonesia. Apa bahasa Malaysia numpang, Habib? Sama. Habib itu kan numpang di Indonesia. Itu kata-kata menyakitkan itu, saudara. Oh, kita protes saat itu, kita tuding di mukanya dia. Tunggu dulu, kak. Aku punya ayah, aku punya datuk, mati berjuang melawan penjajah Belanda di negeri ini. Sekarang saya mau tahu, siapa kau punya bapak? Siapa kau punya kakek? Apa betul dulu perang melawan penjajah Belanda? Diam. Saya bisa buktikan, saya punya bapak, Said Hussein bin Muhammad bin Syahab, berjuang melawan penjajah Belanda sampai cacat seumur hidup. Siapa kau punya ayah? Kau jangan mentang-mentang kau merasa kau Indonesia, kau lebih cinta kepada negeri, belum tentu. Kau boleh merasa Indonesia, saya memang keturunan habaib dari negeri Arab sana, tapi demi Allah, kalau bicara adu cinta negeri, belum tentu kau lebih cinta daripada kami para habaib. Akhirnya dia minta maaf, saudara. Sebab ini kalimat berbahaya sekali. Kalau habaib disebut numpang itu berbahaya, saudara. Kenapa berbahaya? Berbeda kalau kita merasa numpang dalam merasa negeri sendiri. Ibarat rumah. Kalau rumah kita numpang, bocor, air masuk, air hujan, malas kita betulkan. Rumah numpang, rusak kita diamkan, saudara. Rumah numpang. Tapi coba kalau rumah sendiri, rusak sedikit, kita betulkan. Rusak sedikit, kita perbaiki. Rusak sedikit, kita pelihara, kita jaga. Nah, jadi begitu juga kalau kita hidup di satu negeri, kita merasa itu negeri kita, selalu kita akan punya sifat untuk membela itu negeri dari gangguan musuh yang manapun juga. Kita akan selalu peduli, tidak redo kalau negeri kita dirusak oleh siapapun juga, saudara. Kita tahu bahwa di awal abad ke-19 sampai tahun 1943 adalah masa di mana para habaib, ini disclaimer dulu bahwa habaib itu dalam perspektif saya adalah para keturunan dari Ba'alawi, keturunan Alawi bin Ubaidillah itu kita sebut sebagai habaib. Seperti peran politik yang dilakukan oleh seorang yang bernama Utsman bin Yahya. Habib Utsman bin Yahya paling tidak di dalam sejarah perpolitikan di Nusantara sejak kedatangan para imigran Yaman ini di awal abad 19 sampai tahun 1943 itu minimal ada 3 hal sehingga para pemerintah Belanda memberikan patronase politik kepada Habib Utsman bin Yahya, yaitu yang pertama adalah karena legitimasi keagamaan yang diberikan oleh Habib Utsman bin Yahya terhadap pemerintahan kolonial Belanda, di mana menurut Habib Utsman bin Yahya pemerintah kolonial Belanda adalah pemerintahan yang sah ada di Nusantara. Yang kedua adalah peran-peran yang dilakukan oleh Habib Utsman bin Yahya terhadap delegitimasi terhadap perjuangan-perjuangan para pahlawan, para pejuang-pejuang pribumi di dalam rangka mengusir penjajah dari bumi Nusantara. Ketika itu belum bernama Indonesia, masih dikenal di dalam geografi dunia dengan nama Hindia Belanda. Ya, peran yang ketiga adalah dari Habib Utsman bin Yahya sehingga dia mendapatkan patronase politik yang kemudian diangkat menjadi seorang advisor bagi pemerintah Belanda adalah delegitimasi beliau terhadap aliran-aliran tarekat di Indonesia, di mana menurut Habib Utsman bin Yahya tarekat-tarekat yang berkembang saat itu di Indonesia telah menyimpang dari ajaran-ajaran Islam, seperti tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah yang dikembangkan oleh Syekh Abdul Karim Tenara di Banten yang menjadi epicentrum pemberontakan Cilegon 1888 itu
delegitimasi oleh Habib Utsman bin Yahya sebagai gerakan-gerakan sufi yang sudah menyimpang dari ajaran Islam. Itu paling tidak peran-peran politik dari Habib Utsman bin Yahya yang dari peran-peran yang dilakukannya itu dalam tanda kutip loyalitas yang tiada batas dari seorang Habib Utsman bin Yahya terhadap pemerintah kolonial Belanda, sehingga ia mendapat patronase politik dari pemerintah Belanda, diangkat menjadi salah satu penasehat kolonial Belanda, bahkan mufti Belanda yang mendapatkan gaji 100 gulden setiap bulan dari pemerintah kolonial. Peran politik Habib Utsman bin Yahya sebagai penasihat ini sama sejajar, hanya berbeda sedikit mungkin karena dia bukan asli dari Belanda, dengan Snogronje, Van den Berg dan lain sebagainya. Menurut Nico Kapten yang menulis sejarah biografi daripada Habib Utsman bin Yahya, yang dia juga menulis sebuah buku dengan judul The Arab in the Netherlands is Indies, yang saya juga pernah bertemu langsung dengan Nico Kapten di Leiden, Belanda, bahwa ada satu lagi peran daripada Habib Utsman bin Yahya sehingga dia mendapatkan patronase yang begitu besar dari pemerintah kolonial Belanda adalah ketika beliau membuat sebuah doa khusus untuk Ratu Belanda Wilhelmina dalam rangka pelantikan Ratu Wilhelmina sebagai Ratu Belanda pada 1898. Habib, ini bisa terjadi ini dan itu. Saya bilang, hei, ini mereka mau melarang dari kemarin, kenapa Anda tidak cegah? Kenapa Anda tidak tangkap? Kenapa Anda biarkan? Kenapa sekarang masyarakat yang mau dakwah kok justru Anda suruh bubar? Bukan begitu. Tugasmu, yaitu kita sampaikan kepada Dandim, tugasmu Dandim, tugasmu Kapolres, kalau ada gerakan-gerakan yang bisa mengganggu keamanan, ya tangkap dong. Mereka kan cuma segelintir orang. Kenapa kau takuti panitia? Kenapa kau ancam panitia? Kenapa kau membubarkan itu pengajian? Ribuan umat yang hadir, saudara. Saya bilang nggak bisa. Terus bilang, ya, tapi ini kan demi keamanan Habib. Kalau demi keamanan, dari kemarin kau tangkap. Tetap dia mendesak, Habib, ini permintaan Pangdam, sebaiknya Habib nggak usah datang. Kalau malam hari ini seorang Habib Rizik gagal ceramah hanya gara-gara gerombolan Neo PKI Mas Semini, besok semua habaib, semua kiai yang muhibbin kepada habaib akan dibatalkan acaranya. Betul? Saya bilang nggak bisa, saya akan naik saat ini. Nggak bisa, Anda jangan coba-coba larang saya. Jadi sekarang ya kita bagi tugas. Saya akan naik, saya akan tenangkan umat. Ribuan umat tidak akan pernah bikin ribut kalau mereka tidak dipancing. Betul? Anda tugasnya turun sekarang, usir itu mereka, tangkap itu mereka yang ingin membubarkan pengajian. Habis itu saya berangkat, saudara. Saya berangkat, saya naik ke panggung, saudara. Enggak, umat enggak ada yang bikin ribut, saudara. Umat semua tenang, ribuan umat, bahkan ribuan umat enggak tahu kalau di belakang ada yang ribut, saudara. Enggak. Ini panggung di sini, ini umat ribuan yang hadir. Ini di kanan kiri ini ada gang, saudara. Orang-orang yang ingin membubarkan umat masuk dari gang-gang tadi, saudara. Dan Laskar FPI bersama batiknya, saudara, dari pagi sudah membuat peta lokasi. Oh, ini ada celah. Oh, ini ada gang. Oh, ini ada lubang. Oh, mereka bisa masuk dari sini. Di situ kita buat pertahanan, saudara. Laskar FPI tahu, kok polisi nggak tahu. Laskar FPI tahu di mana nih Neo PKI bakal masuk, saudara. Kok tentara nggak tahu? Bohong. Kecuali memang sengaja mereka biarkan, saudara. Jadi gang-gang itu dijaga oleh Laskar, saudara. Nah, begitu acara berjalan, saya punya menantu ceramah bersama Kiai Awid Masyuri. Mereka mulai melempari batu ke jamaah, tapi batunya nggak nyampe. Kenapa? Karena gang itu sudah dijegat, saudara, oleh Laskar. Jadi sambitan mereka tuh nggak mampu sampai ke jamaah, sehingga jamaah nggak tahu kalau mereka dilempari batu. Jamaah nggak tahu kalau mereka ini mau dikejar, mau dibubarkan, mau dipentungi, saudara. Jamaah tetap tertib, ikut selawatan, ikut dengar pengajian, saudara. Jadi seperti tidak ada apa-apa. Subhanallah, luar biasa kerjaan Laskar, luar biasa, saudara. Rapi. Nah, karena mereka marah, nyambit batu nggak nyampe, nah mereka timpuk Laskar. Nah, Laskar ditimpuk, saudara. Ikan bawal buah terong dijual gue borong. Betul?
diubar melaskar saudara, dihantam. Nah, ternyata begitu dihantam saudara, banyak yang tumbang, pecah kepala aja saudara, masuk ICU, katanya udah kebal semua. Jadi mereka wah action saudara, kami udah apa namanya, udah digampi lah pakai ilmu kebal senjata tajam. Bener, kebal dari senjata tajam, tapi nggak kebal dikeprok me batu. Alhamdulillah, besok ada ilmu kebal dikeprok batu saudara. Nah, akhirnya mereka lari pontang panting, luka. Nah, begitu luka, besoknya lapor polisi, kami dianiaya oleh FPI, kami digebuki oleh FPI, kami banyak yang luka oleh FPI. Pala lo bomengan, tengeng. Dia ngajakin berantem, dia babak belur lapor polisi. Orang Betawi bilang cengeng enggak, cengeng enggak. Laskar juga ada yang luka, saya bilang Laskar gak luka, enggak cengeng, kita luka. Wah, ini resiko perjuangan. Enggak ada kita pakai lapor polisi sudah, enggak ada. Mereka pakai lapor polisi, pakai dilayanin sama polisinya. Emang lu kong kali kong. Kira-kira jelas gak? Nah sekarang saya mau tanya, kalau kondisi seperti ini dibiarkan bahaya tidak? Bahaya saudara. Makanya tadi saya bilang bikin barisan masing-masing di kampung masing-masing saudara. Jadi kalau besok anda bikin pengajian ada kelompok-kelompok ini mau bubarin, lawan, jangan biarkan mereka membubarkan pengajian kita. Betul? Siap lawan tidak? Siap lawan tidak? Takbir, sallu ala nabi. Lawan saudara, urusan apa nggak dilawan? Nah kalau nggak dilawan, besok mereka bubarin semua. Jangan dibiarkan. Ini kelompok kurang ajar ini saudara. Ini kelompok kurang ajar saudara. Udah gitu banyak artis terlibat saudara, ikut-ikutan. Udah gitu ada artis yang ngaku waliullah lagi. Dari mana lu waliullah? Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan Allah menyatukan kita semua. Ada yang nasihati saya, Habib Rizik, jangan mau diadu domba. Yang mau diadu domba siapa? Saya bukan diadu domba, diserang. Bukan diadu domba saudara. Kita mau ceramah diserang saudara. Begitu mobil saya masuk dari ujung sana mau ke panggung saudara, itu mereka terus berusaha menyerang untuk sampai ke mobil saya untuk bisa menimpuk atau apa saja. Cuman nggak bisa, nggak berhasil karena pertahanan askar begitu kuat, begitu bagus, begitu efektif saudara. Mereka berusaha, kalau sampai jebol saudara, kemudian mereka pentung itu masyarakat, bubar itu pengajian. Banyak anak-anak, banyak perempuan, ada nenek-nenek, ada kakek-kakek. Kita bayangkan kalau terjadi kepanikan, berapa banyak yang akan jadi korban. Polisi tahu, tentara tahu, kenapa kalian diam? Jangan, saya sudah sampaikan ke Pak Dandimnya, Kapolresnya, apa ya, 40 tahun saya ceramah, saya keliling Indonesia kemana tempat, dalam sampai luar negeri, nggak pernah tuh habis tablik akbar ribut, enggak pernah. Habis tablik akbar saudara ada foto-foto sama panitia, salaman pelukan dengan para ustadznya, jamaahnya makan kebuli yang disediakan saudara, kadang-kadang ada hidangan. Enggak, kita nggak pernah ribut. 40 tahun saya ceramah nggak pernah ribut. Kenapa kali ini ribut? Ya karena diganggu. Dan gangguan ini kita punya rekamannya. Mereka mau bunuh saya, habisi Habib Rizik, tolok matanya Habib Rizik, bunuh Habib Rizik. Dipikir kita bakal lari. Oh enggak saudara, enggak. Datu-datu kami saudara dulu berjuang di medan Allah subhanahu wa ta'ala. Dari mulai Nabi, bagaimana Nabi diracun, bagaimana Nabi saudara mau dibunuh, bagaimana Nabi mau diperangi. Kemudian datang Sayyidina Ali, bagaimana beliau matinya dibunuh. Datang Sayyidina Hasan, bagaimana Sayyidina Hasan diracuni. Datang Sayyidina Husain, bagaimana Sayyidina Husain sekeluarga dibantai. Jadi kalau Ahlul Bait saudara difitnah, dicaci maki, dimusuhi, dihina, dibunuh, diracun, dibantai, itu udah biasa saudara. Itu tantangan di dakwah. Jangan takut-takuti kami dengan itu semua ya ikhwan. Nah karena itu sekali lagi tolong saya minta seluruh umat Islam dimanapun anda berada, bikin barisan-barisan di kampungnya masing-masing. Pokoknya kalau di mana saja, di Pulau Jawa ataupun di pulau lainnya, kalau ada kelompok-kelompok yang suka membubarkan pengajian atau mengganggu kiai, mengganggu habaib, atau
atau mengganggu masjid atau mengganggu pesantren, lawan. Jangan biarkan mereka ada di tengah-tengah kita. Setuju tidak? Siap lawan mereka, siap habisi mereka. Takbir, sallu ala nabi. Nah, itu yang saya mau sampaikan. Saya pikir cukup. Sebetulnya saya belum boleh untuk berceramah lama, apalagi